Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Bapak, Ibu para jamaah pengajian Ahad pagi warga Muhammadiyah ranting ketulus yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan dini hari tadi kita sudah dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bersama keluarga bisa menegakkan sholat tahajud. Sampai dengan pagi ini pun kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, berwajahan di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendatangkan hidayah untuk kita semua. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini yang akan kita bicarakan adalah mewujudkan iman dengan menghidupkan ibadah dalam rumah. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit mengajak dengan untuk berpikir bahwa kehadiran manusia di dunia ini merupakan makhluk yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dan tidak tanggung-tanggung sumpahnya itu 4 kali, sumpah berturut-turut, hanya untuk menyebutkan hasil ciptaan yang berwujud manusia. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan tanaman, menciptakan hewan. Bahkan Allah menciptakan malaikat, menciptakan iblis. Tetapi penciptaan itu tidak disebut dengan pendahuluan sumpah, kecuali ciptaannya itu berwujud manusia. Sumpah itu sangat akrab dengan telinga kita. Sumpah itu sering kita baca, sering kita dengar. Sumpah itu berbunyi Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 4 kali sumpah berturut-turut. Bapak sekalian, mari kita bersama-sama untuk melihat ini ya. Huruf waw yang ada di ujung ayat ini namanya waw qasam. Dalam kitab ulumul Quran, dalam bahasa Arab, waw itu di situ disebut waw qasam. Apa waw qasam? Waw qasam itu adalah huruf waw yang digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, sumpah yang agung. Demi buatin, demi pohon zaitun, demi gunung Sinai,
dan demi negeri Mekah yang aman ini. Negeri Mekah, sebab ayat ini turun di kota Mekah. 4 kali sumpah berturut-turut. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut hasil ciptaannya didahului dengan huruf takkid. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa huruf takkid ini? Yaitu huruf untuk meyakinkan pendengar akan informasi yang akan disampaikan. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk ciptaan. Ya. Nah, jadi ini merupakan hal yang perlu kita renungkan. Kesimpulannya adalah manusia itu makhluk yang luar biasa. Hingga penyebutannya saja didahului dengan sumpah 4 kali sumpah berturut-turut. Tidak cukup itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan manusia. Kita di sini Pak, makhluk yang mulia. Tugas kita sebagai warga Muhammadiyah mempertahankan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Muhammadiyah itu kudu urip sing mulya. Wa laqad karramna bani Adam. Dan sungguh akan kumuliakan anak-anak cucu Adam. Sekali lagi ayat ini pun didahului dengan huruf takkid. Wa laqad, huruf takkid, huruf untuk meyakinkan pendengar. Wa laqad karramna bani Adam. Dan sungguh akan kami muliakan anak-anak cucu Adam. Tegese manusia. Pak, mau jawab ya? Wis iki cara Jawa ya. Cara Jawa, cara Surabaya ya. Manungsa iku urip sing mulya. Dari awal hukum asal diciptakan Allah makhluk yang mulia. Mulia saat hidup, mulia pula saat kita sudah mati sekali. Lalu sekalian, coba sekarang, apa dalil bahwa kita itu hidup mulia pada saat sudah mati? Jasate menungso, awake menungso, iku wis ditinggal rohnya. Awake menungso tidak disebut apa? Disebut apa? Mayit. Mayit itu cara Arab. Jenazah itu cara Arab. Bangkai itu cara Indonesia. Cara Surabaya batang. Welek. Oh, batang itu welek ya. Walaupun tubuh manusia sudah berbentuk bangkai, nek wong Surabaya batang tetap dimuliakan oleh Allah. Apa dalilnya? Jika orang sudah meninggal dunia, perawatan bangkai itu, perawatan jenazah, merawat batang di luar, dihitung sebagai ibadah ritual, sebagai penghormatan. Coba lagi, warga Muhammadiyah harus bisa merawat jenazah, itu ritual. Ojo disramo bokokan karo wong liya. Wong-wong Muhammadiyah kudu ngerti, kudu paham yo apa carane merawat jenazah. Adusi yo didusi iki sampai dengan kain kafannya berapa lembar, hitung. 1, 2, jenengan mangke menawi ngantar jenazah, ya mengantarkan jenazah. Sebab itu hak khusus atas khusus yang lain. Nek ono kanca luar meninggal dunia, terno nang gone pemakaman. Apa kok diterno? Sebab orang iso budal dhewe. Ya, diterne. Pak, dieling-eling. Begitu kita masuk ke pemakaman, sandal sepatu ropan harus dilepas.
sebagai penghormatan. Kudu dilepas sepatunya, kudu copot sandalnya, dicopot sepatunya, mlebu kamar. Rasulullah menginstruksikan ucapkan salam bagi penghuni-penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar. Setengah lewat menyebutkan assalamualaikum ahli kubur. Kakak mau keturus ngomong, percuma dikai salam orang mesti jawab. Coba ono sing jawab waalaikumsalam. Ya apa tadinya? Kalau Rasulullah menginstruksikan seperti itu, hakikatnya mereka pun mendengar dan menjawab. Kalau nanti jenengan mengantarkan jenazah, nih yang laki-laki, ini ya, kita tidak boleh duduk jika jenazah belum masuk ke liang lahat. Pengantar jenazah dilarang duduk karena menghormati jenazah. Pada saat kita dalam pemakaman tidak boleh melangkahi kuburan, tidak boleh menduduki batu nisan. Disebabkan apa? Disebabkan di bawah bumi itu dibaringkan jasad makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Ini juga dalam orang kuburan diujungi ya. Kuburan lah, yang jauh ya, kuburan bangun yang jam sama pengira. Sama bro ya, baru muyut. Tahu Brono ya, Surabaya, ya Surabaya. Coba. Padahal kaidah-kaidah seperti ini bersifat universal. Maka makhluk manusia siapapun, beragama apapun, tidak boleh dilangkahi, tidak boleh diduduki batu nisan. Berlaku umum. Itu pertanda bahwa manusia itu makhluk yang luar biasa. Apalagi orang Islam yang biasa melangkahkan kaki menuju masjid, itu makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Mengapa demikian? Sebab orang yang berkumpul dalam masjid itu melangkahkan kaki menuju masjid. Kita analisis ya, kita analisis dari niat terhadap niat yang suci. Orang no wong saka masjid arep-arep untuk berkat lama. Orang walaupun sekarang umum Jumat berkah, tapi orang ono wong Islam khususnya wong ketulus Jumatan sebab harap untuk bisa kaum niat suci takarub kepada Allah. Dalam himpunan putusan Takjim Muhammadiyah, takarub ibadah itu takarub mendekatkan diri pada Allah. Niatnya tak suci. Wong sing kumpul dan masjid pakaian suci. Badannya badan yang suci. Kabeh sak minimal wis padha kados. Sopo sing durung kados ngacung? Ayo maju dicontoh siji wae. Badannya badan yang suci. Masuk di tempat yang suci, menyebut asma Allah yang suci. Oleh karena itu tidak heran orang-orang Muhammadiyah yang aktif melangkahkan kaki menuju masjid, dialah makhluk yang mulia di hadapan Allah. Nek ana wong lanang salat fardu kok nang omah, wong Muhammadiyah kok lanang ya. Salat kok nang omah, iku duduk Muhammadiyah. Tapi Aisyah. Ya, dieling-eling itu, dieling-eling. Nek wis kok yae orang Muhammadiyah salat zuhur kok nang omah, ganti ae Aisyah. Gawe jilbab ya. Dieling-eling. Ya, berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak
kemudian Allah memuliakan manusia. Ternyata apa yang diciptakan oleh Allah seluruhnya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apa yang tercipta di dunia ini hakikatnya dicipta oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Kamu siapa? Bangsa manusia. Jami'an, semuanya. Jadi ada modal bahwa orang atau manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi modal oleh Allah. Diciptakannya ini guna untuk rezeki manusia. Wis aku takon, bisik endi kira-kira teko jenengan rezeki kali toyo niki bisik. Hah? Iki mulai dini sore wis disiapkan karo panitia. Artinya rezeki itu oleh Allah disiapkan lebih dulu sebelum manusia itu datang. Dengan nggak usah takut dengan rezeki. Rezeki itu disediakan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru didatangkan manusia. Contohnya itu mau tekone awak dhewe nang rezeki iki luwih dhisik bangune timbangane wong sing teko. Tapi perlu diingat ya, ayat ini ada semacam irtibat fil makna. Menjawab ini untuk irtibat fil makna itu dalam ulumul Quran, istilah ulumul Quran. Ada keterkaitan maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah kepada. Kesimpulannya adalah, perhatikan baik-baik ya, dua ayat yang mempunyai irtibat fil makna ini. Dunia seisinya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ulang malih, sebab ini poin yang penting. Isi dunia ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Oleh karena itu apa yang melekat pada diri kita harus kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ya. Jadi kesimpulan yang pertama, isi dunia dicipta untuk manusia, manusia dicipta untuk ibadah. Jadi saat ini kula ajak dengan untuk sekedar mengingat apa yang telah menjadi putusan Tarjih Muhammadiyah. Seumur-umur menjadi, jadi kalau ngomongin bloko suto mawon, oh sapa anane Mas, seumur-umur kula ceramah. Baru sekali ini ada informasi, Pak, dusun ini Pak, 99% warga Muhammadiyah. JIT seperti luar biasa. Makanya saat ini perlu ajak dengan untuk melihat bagaimana putusan Tarjih Muhammadiyah. Apa sing agama itu menurut hubungan putusan Tarjih. Agama itu adalah yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, adalah apa yang termaktub dalam Al-Quran, yang tersebut dalam sunnah yang makbulah, yang isinya petunjuk, perintah dan larangan.
untuk kebahagiaan manusia itu di dunia menuju akhirat. Itu definisinya. Jadi apa-apa yang termaktub dalam Al-Quran itu adalah urusan agama. Aku sakit takonnya gampang banget. Lapo sampai kok makan? Jawab dulu. Luwe. Ya. Lapo sampai kok makan? Ya Pak, sebab luwe. Jawaban itu Pak bener, tapi tidak mencerminkan orientasi negeri akhirat. Gini. Urusan makan bagi warga Muhammadiyah yang cerdas bukan sekedar isi perut, bukan hanya urusan selera. Kuliner dalam Islam itu hakikatnya urusan agama. Sehingga agama perlu mengatur mana makan halal, mana makan haram. Jadi makanan itu urusan agama. Nah ini urusan agama sama ditakoni, lapo sampeyan kok mangan? Jawab wae. Aku mangan sebab punya keinginan badanku kuat untuk beribadah. Tujuannya jelas. Lapo kok sampeyan mangan? Saya makan agar badan saya kuat untuk beribadah. Begitu. Supaya warak. Kewarakan berdegelan namanya. Karena apa? Dalam Al-Quran disebutkan kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Itu Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Kalau begitu urusan makan, urusan agama. Jika demikian kita makan harus berorientasi di akhirat. Sebab apa? Dunia seisinya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Makan juga harus berorientasi ibadah. Orientasi negeri akhirat. Pertanyaan meneng. Lapo sampeyan kok nikah? Lapo sampeyan kok kawin? Ayo. Kan nanti orientasi negeri akhirat. Jawabannya mesti begitu. Ya. Di setiap pertanyaan harus dijawab dengan jawaban orientasi negeri akhirat. Supaya gak dilandra. Ya, kita lanjut. Lalu sekalian, ada pesan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini di dalam hadis Sunan Abu Dawud, wonten Sunan An-Nasa'i juga wonten. Oke, kalau padosi kitab asline. Oke. Jeneng ngaji itu nek orang ngene iki kan. Bisa untuk kita cek kebenaran dari apa yang disampaikan oleh para muballigh. Sunan Abu Dawud 1301. Buka Pak. Ini kitab hadisnya Sunan Abu Dawud. Ya. Hadisnya 1301. Nah, kita pasti. Oh ngaji ini iso nangis loh. Sebab iso muni. Ya. Ngaji ini iso nangis. Saya suka, kalau ini senang memprovokasi itu senang. Provokasi supaya apa? Supaya merangsang orang itu mau belajar. Ini hadis, ya. On. Sedanten ningali layar. Wonten sanad. Ya sanad. Kita klik sana, sudah berubah warnanya ya. Nah, ada thariqu riwayah, jalan periwayatan hadis. Kita klik. Ini skema sanad hadis. Hadis ini sahih. Wonten skema sanad hadis.
Ini kotak-kotak ini Pak, wonten asmane tiyang, ono jenenge wong ngene sangat berarti. Nek kotak-kotak itu warnane green, ono sing kuning, nek abang woke. Ini keterangan, keterangan. Dari kalau putih seperti ini, sahabat, jenenge Mu'ad bin Jabal. Kuning sikoh, hijau sodok, hijau tua makbul diterima. Lah nek ungu seperti ini, majhul. Majhul. Majhul itu apa? Majhul itu sing bawa berita teko Nabi, orang sing gak dikenal. Majhul. Sampai entuk WA. Isi WA apa? Ojo lali, iki ngono malam Jumat, wale sunah Nabi. Iku ngono berita majhul. Orang jelas sapa sing ngomong. Sebab dalam hadis ora ono sing ngono. Ya. Lah nek abang ngaten iki dhaif. Tapi iki perjanjian kanggone ilmu hadis, tanda-tanda warna-warna. Tutup warna pantai. Abang dhaif itu. Ojo ya, iku ngono iki aku isyarat hanya untuk ilmu hadis saja. Wes balik ya. Hadis sahih. Dawe nopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu. Nah, sekarang kita pelajari ya pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sahabat jenenge Mu'ad. Mu'ad itu wong ganteng, pinter, kuat, tekun ibadah. Kemudian suatu saat dia duduk di masjid, ditepuk-tepuk bahunya oleh Rasulullah. Mu'ad, ya Mu'ad, wallah inni la uhibbuka. Wallah inni la uhibbuka. Mu'ad, demi Allah aku sangat menyukai kamu. Aku sangat menyukai kamu. Fakor seraya Rasulullah melanjutkan sabdanya, usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad. Pak, kemudian Mu'ad mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, dia membetulkan hidupnya, siap-siap untuk menerima wasiat Rasulullah SAW. Ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kula yakin kabeh wis padha ngerti. Kula ini hanya mengingatkan bahwa ini adalah wasiat dari Rasul. Wasiat itu Pak, itu lebih ditekankan daripada sekedar kita menyombong. Wong ibadah kadang-kadang terus menyombong. Orang sing ibadah karena memang betul-betul diwasiati. Nah itu wasiat, lebih ditekankan. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai sholat untuk mengucapkan, ya Allah bantulah aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Pak, carut marutnya negeri kita ini disebabkan banyak di antara kita tidak banyak lagi yang ingat akan Allah. Zikir itu penting. Ingat kepada Allah itu penting. Berani-beraninya orang yang berbuat maksiat disebabkan hatinya kosong ingatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berani-beraninya orang yang berdusta, berbohong, berbuat maksiat disebabkan hatinya kosong ingatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati ini sudah kosong ingatan dari Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan dihadapi beberapa penyakit hati. Takabur, sombong, bakhil, kikir, terus menyertai. Ya. Perlu Pak, ingat kepada Allah.
sangat penting. Ya. Makanya jangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Tolonglah aku ya Allah agar bisa senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmat-Mu. Pak, wajah-wajah orang yang pandai bersyukur dengan wajah-wajah orang yang tidak pandai bersyukur ketok. Ya, kelihatan. Ini wajah suka bersyukur, ini kurang bersyukur, ini tidak tahu bersyukur ketok wajah itu. Ini tutup bukon, tutup, ya. Wes ini, gampang-gampang aja. Anak wong guyu sama kopo. Wajah orang tertawa itu menunjukkan hatinya senang. Terus ono wong nangis sama kopo. Podo-podo wongi sama kopo. Pas nangis sama kopo. Menangis pertanda hati susah, sedih, ya, kecewa. Terus foto sama jejer, wajah orang tertawa dengan wajah orang menangis seje, mewek seje, beda. Jadi kalau begitu, alat wajah mencerminkan hati, syukur itu dalam hati, bisa dilihat dari wajah-wajah. Zaman ketelu, ciri tak ada di dalam. Wajah orang yang tidak pandai bersyukur, ya. Wajahnya lebih tua daripada umurnya. Wajahnya lebih tua daripada umurnya. Lek umur wis piro? Aku 30 tahun. Kok wis sayang iki? Kok wis tuwek iki? Wong Surabaya ngarani kerangas. Ngerti kerangas? Ngoyo-ngoyo. Ora roh rino, ora roh kuning, nganggo gawe tapi tidak pandai untuk bersyukur. Cepat umur. Lalu sampai kepengen awet mau gampang, pandai bersyukur. Sering-sering wudu. Sering-sering wudu. Sahabat Pak Gubernur Jawa, mari dipraktekkan. Tidak apa-apa kita mengadakan eksperimen, percobaan, ya. Mari teko sawah langsung mlebu omah maca. Mari teko sawah ya. Mlebu omah langsung maca. Nek wis kopine nek wong desa jenenge kopi capil. Capile di panas terus mulu. Suwe maca meneh siji. Mari gojek, mari teko pasar, kumus-kumus ngoten niku. Mlebu langsung maca. Nek wis wudu, andukan, suret, balik maca meneh. Siji. Lebih fresh. Dengan umurnya akan lebih muda 10 tahun dari umur sebelumnya. Sadarlah percaya. Ya percaya. Sekarang jenengan saya ajak untuk bicara medis. Sekarang medis ya. Ya, medis. Pak Gonzalu. Anggota wudu. Wajah, kaki, tangan tersebut kan? Ratusan titik-titik akupunktur, ya, ratusan titik-titik akupunktur. Ini kalau titik akupunktur kena air. Kemudian kita gosok, wudu itu ora syukur teles, ya. Wudu itu digosok.
menempel dari kita gosok, titik akupuntur akan merespon dengan respon positif. Itu medis. Apa akibatnya? Akibatnya adalah bahwa anggota wudhu kita itu menjadi fresh, segar. Nabi menyebutkan kesegaran anggota wudhu, freshnya anggota wudhu akan terbawa sampai di alam banyak, sampai terhadap padang mahsyar. Rasul menyebutkan hurran muhajjalin, wajah yang bersinar disebabkan anggota wudhu kena air wudhu. Itu gak apa-apa nanti sak RT sama duren wong sing sak pantaran, wong sing sak pantaran sampai jejerno sama foto sing siji aktif wudhu, sing siji ora tahu ojo wudhu raos kejaran sama jejerno sama foto pula siji orang yang suka dan sering menjaga air wudhunya dia akan jauh lebih mudah. Apalagi kemudian pandai bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan tolonglah aku ya Allah agar bisa senantiasa meningkatkan ibadah kepadamu. Ditingkatkan kamu. Sing biasa gak tahu tahajud, ditingkatkan tahajud. Sing biasa gak sholat duha dikerjakan. Yang biasa relatifnya tidak dikerjakan. Sing biasa nang omah sholat tapi nang masjid. Nah, meningkatkan kualitas ibadah kita lakukan. Apa yang dilakukan seseorang muslim dalam rumah saat pandemi misalnya, atau saat kita hidup di rumah? Pak, apa ya? Ngagetan, kok sing ngantuk sopo. Yo. Pak, menjawab, dipikir mana dipikir. Umur manusia itu Pak banyak habis di dua tempat. Jadi ini umure menungso iku akeh sing entek nang loro panggonan. Kalau di dua tempat ini aktivitasnya tidak bernilai ibadah, maka rugilah manusia itu. Kerugian itu nanti memunculkan penyesalan, dan penyesalan itu akan dibawa sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua tempat itu apa? Nomor siji, nanti banyak di antara kita menghabiskan umur di dalam rumah. Banyak orang yang menghabiskan umur di dalam rumah. Wis pensiun kena setuk. Wis ora kober ngetren doro, ora kober adu pitik, ora kober ngetren doro, ora kober main wifi nang paru-paru. Kok kena setuk. Mau saya kan hati-hati. Kalau sudah seperti ini, banyak umurnya habis dalam rumah. Ya, dilihat nomor siji. Banyak umur yang habis dalam rumah. Yang kedua, nanti umur kita itu Pak banyak habis di tempat pekerjaan. Kadang tiap minggu berangkat habis subuh, mulai kerja, berangkat kerja, mulai isya, pokoknya macet, wah kadang-kadang jamu, terus begitu tiap hari kecuali Sabtu dan Ahad. Banyak umur yang habis di dalam pekerjaan. Jika di dua tempat, di rumah dan di tempat pekerjaan, aktivitasnya tidak bernilai ibadah, sementara kita wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia belajar ibadah. Kalau aktivitas dalam dua tempat tadi tidak bernilai ibadah, maka rugilah manusia.
pagi ini kita akan bahas satu saja. Bagaimana cara orang itu menghabiskan banyak umur dalam rumah tapi tetap bernilai ibadah. Nah, kira-kira gitu. Tapi sekalian, nah ini kan, umur manusia banyak habis di dua tempat. Banyak umur habis dalam rumah. Yang kedua, banyak umur habis di tempat bekerja. Ya, oleh karena itu dua tempat ini harus berbeda. Kita bahas satu saja. Banyak umur yang habis dalam rumah. Si nomor loro kapan-kapan diundang mana? Aku nek ngaji nang warga mama jadi sekolah ngomong itu. Ngomong selesai kita sorot ya. Nomor sebutan. Karena nanti umur kita banyak habis dalam rumah, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Gini-gini. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, sebab nanti umur kita banyak habis. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Sunan Abu Daud, hadis nomor 879. Ij'alu fi buyutikum min sholatikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai tempat untuk menegakkan sholat-sholat sunnah. Sing ditegakkan nang omah itu sholat-sholat sunnah. Ya, tahajud, duha, rawatib. Jenengan pak rumah yang dekat-dekat masjid, sholat maghrib nang masjid, rawatib nang omah. Tidak masalah. Ij'alu fi buyutikum min sholatikum. Jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat untuk menegakkan sholat. Wala tattakhidhuha qubura. Nek sholat itu dilaksanakan di rumah, bebas dari agama. Tapi kalau rumah itu hanya digunakan untuk tidur, beristirahat, bercengkrama dengan anak-anak, Nabi Muhammad SAW menyebutkan rumah seperti itu tidak lebih dari seonggok kuburan. Tapi sekalian, kalau utamanya sholat-sholat tahajud, witir, rawatib, duha, kecuali sholat-sholat yang ada hubungan dengan jamaah, hubungan dengan masjid. Ora ono sholat tahiyat masjid nang omah ora ono. Sholat tahiyat masjid nang masjid. Ya. Apa bedanya musola karo masjid? Apa bedanya musola karo masjid? Itu Jumatan. Terus nek musola ora. Oke, sampai takon. Sampeyan mlebu musola. Sholat tahiyatul masjid atau sholat tahiyatul musola? Sholat tahiyatul masjid. Ya. Sahabat mlebu musola, dongane apa? Allahumma ftahli abwaab rahmat. Cuman begini Pak, masjid al-masjid dan al-musola itu podo-podo bahasa Arab, podo-podo kata-kata tokoh Arab masuk ke Indonesia dengan konsep-konsep yang berbeda. Nek zaman Rasul sing jenenge musola itu tanah yang lapang digunakan sholat. Nah, itu musola namanya. Tanah lapang loh Pak, bukan lapangan. Zaman Rasul dulu ada bal-balan, dulu ada bal-balan, dulu ada Piala Dunia Pak. Ya. Tanah yang lapang yang digunakan sholat nah itulah musola. Ya. Nah, masjid itu gabungan. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, gabungan. Walaupun secara umum bumi diciptakan itu sebagai masjid, artinya tempat sujud. Berhati-hatilah dengan masjid.
Kata-kata al-masjidu itu tempat sujud. Kalau musola tempat orang sholat. Pak, iblis menjadi makhluk terkutuk gara-gara urusan sujud. Meninggalkan masjid artinya meninggalkan tempat sujud. Hati-hati. Ya, masjid is hati. Ya, cekli dari Surabaya. Cilik tapi hati. Orang api-api angkau jamaah ayo apik program-program masjid apik. Ya. Jika rumah kita jadikan tempat untuk berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah dengan wujud menegakkan sholat, insya Allah rumah-rumah kita akan diberkahi oleh Allah. Keberkahan itu akan terasa oleh penghuni-penghuni rumah. Rasa rumah, merasa aman dalam rumah, tentrem dalam rumah. Rasa tentrem ayem betah nang omah, coro agama disebut sakinah, ketenangan, tenang nang omah. Kalau nanti Pak Bu jauh ya, damai berapa-apa dititani putune anake sing cilik ya, si balita-balita kita doyan cilik, duwe putu cilik, dijak nganti-nganti ora duwe. Dijak nganti-nganti rasa. Ayo nang ngene. Bibik kok tante. Oh, semua tante bibik. Tuh satu tante barang bibik. Ojo pulang wayah datang. Ayo nang bibik. Yes. Jak boleh. Ayo nang bibik. Pati. Kegelem tapi jak boleh. Itu pertanda anak jenengan sudah menemukan kedamaian dalam rumah, sehingga kemana-mana tidak nyaman, tidak senang, tidak kerasa. Dia lebih kerasa di rumah sebab menemukan sakinah dalam rumah. Berhati-hatilah jika kita punya anak tidak betah di rumah. Lebih berhati-hati punya istri dan betah di rumah. Reuni. Acur. Bola-bola reuni. SMA reuni, SMP reuni, PAUD reuni. Dipamiti pusing. Iku ngono bojo sampeyan ora betah nang omah. Dikoreksi apa ya perkara omahe gak tau dikon salat sunah, dikoreksi. Ya, ibu-ibu berhati-hatilah jika kita punya suami tidak betah di rumah. Maka tahajud, witir, duha, itu laksana. Sebab rumah itu jika dijadikan tempat berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah, maka rumah itu akan diberkahi oleh Allah. Yang wujud keberkahan itu penghuni-penghuni yang betah dalam rumah. Pertanyaannya sekarang, Bu, takon itu, Bu, kira-kira sampeyan seneng urip nang omah kontrakan karo urip nang omah campur mertua enak ndi? Ayo. Betah ndi sampeyan? Ayo, betah mana? Kerasan ngendi? Nang omah kontrakan atau omah sing campur mertua? Satu saja. Ayo. Enak kontrakan gitu ya. Itu pertanda kalau mertuanya gak pakai akor. Bengkerengan. Ya, bengkerengan ya.
mertua saling mengingatkan dalam beribadah. Om, ayo sholat, asal nang masjid karo aku, untu ning Tanya baju, mertuanya sih bukan. Mampu dan berbuat kamu tiba-tiba bukan ya. Alangkah bahagianya apabila sang rumah ini ahli ibadah, ahli untuk berinteraksi dengan Allah dengan wujud luar biasa. Ya, jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan, tapi jadikan rumah kita sebagai tempat untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti dipraktekkan. Setiap masuk rumah ucapkan salam. Ubar pengajian kan boleh tentang apa dewi ya. Saya masih mikir begini. Ya kan, gua harus bubar tentang pengajian boleh tentang apa dewi. Buka pintu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam bagi penghuni rumah. Ya, karena salam itu nanti akan menjadi keberkahan. Dalam hati ini disebutkan ini. Surat satu cek ya, minta waktu. Jadi ada surat At-Tirmidzi hadis nomor 2622. Nabi menyebutkan, ya bunaya, wahai anak-anak, jika kamu masuk menemui keluarga, ucapkan salam. Niscaya akan menjadi berkat bagimu dan berkat bagi keluarga. Cepat-cepat. Lah nek mlebu omah sing gak ono penghunine, bapak pengajian, anak pengajian, bojo pengajian, kabeh pengajian omahe kosong. Wes, buka pintu Bismillahirrahmanirrahim, ucapkan salam. Tapi ucapan salam bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Adkar Imam An-Nawawi menyebutkan satu riwayat hadis bahwa begitu masuk rumah yang kosong tidak ada penghuninya, ucapkan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Wis ngerti omah gak ono wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah itu. Sopo. Ya, wong wis ngerti omah kosong betul. Ucapan salam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anda tidak berkah. Ya. Lanjut Pak. Karena nanti rumah itu kita gunakan untuk banyak-banyak menghabiskan umur dalam rumah, maka jadikan rumah itu sebagai pusat pelaksanaan infak dan sedekah. Karena nanti kita banyak menghabiskan umur dalam rumah, jadikan rumah itu sebagai pusat pelaksanaan infak dan sedekah. Pak, mau jauh dalam Islam itu masalah terkait harta banyak istilah. Ono zakat, ono infak, ono sedekah, ono hibah. Hibah itu hadiah, ya. Dan macam-macam ada amal jariah sebenarnya. Itu konotasi hukum beda-beda. Nek zakat wajib. Wajibnya zakat terikat dengan dua hal, terikat dengan ukuran dan terikat dengan waktu. Itu kalau zakat. Sampai zakat fitrah dibayar saat isi sholat itu zakat, sebab telah lepas dari waktu. Jadi zakat itu wajib karena terikat dengan ukuran dan terikat pula dengan waktu.
Nomor loro infak. Pak, infak itu hukum wajib. Sunnah. Infak itu wajib. Ya. Walaupun tidak terikat oleh ukuran dan tidak terikat oleh waktu, infak itu wajib. Contohnya, nek ono bapak-bapak ngekei blonjo nang ibu. Bojone dhewe ya. Nek ono wong lanang duwe bojo ngekei blonjo nang bojone. Iku ngono infak. Butuh sedekah. Dia sedekah sunat, ya. Infak itu wajib. Dan ingat apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung niatnya. Niatmu apa pakai niatmu itu. Ditonton sih. Kaidah usul fikih menyebutkan al-umur bima qasidiha. Semua perbuatan tergantung maksudnya. Ya, ini penting Pak. Sebab niat itu nanti akan menjadikan orang berpahala atau tidak. Maka orang Muhammadiyah yang cerdas, semua perbuatan pasti diniat ibadah. Ambil contoh. Ono wong teko, wong guna masjid. Bawa tas, bawa masjid, bawa tas, bawa terus selen, terus sholat. Tujuan boleh tas, dia kayak tas mengarah ke sholat. Opo maksudnya? Ya, dititeni al-umuru bima qasidiha. Semua perbuatan tergantung maksudnya. Kalau nanti orang yang masuk masjid bawa tas ditaruh di depan, kemudian dia sholat, tujuannya membuat sutra, membuat batasan sholat supaya orang tidak berlalu lalang di depan kita saat sholat, maka meletakkan tas itu menjadi berpahala. Tapi nek bisa lalu dengar sebab kuatir hilang. Ya wis, ora itu pahala sampean. Walaupun podo-podo loh Pak. Podo-podo dungo. Niat itu penting. Ya, niat itu penting. Makanya sampean waktu teko omah, ditonton niat apa apa. Winginane iku ana kecelakaan Surabaya. Wong blonjo. Sadurunge ya ana kecelakaan di tempat yang sama. Podo-podo mati lho. Podo-podo mati. Sing siji wak dibuka kanjane isine blonjo-blonjo. Oh wong itu mati sebab teko golek kebutuhan keluarga blonjo. Insya Allah matinya mati baik. Mati sakit, mencari kebutuhan dari pasar untuk kebutuhan rumah tangga. Ya tak sing situ ya. Iya kecelakaan dibuka kanjane di sini dorong. Yang di sini dorong, ketolaknya ngetren dorong. Ya, podo-podo mati nang dalan loh. Tapi sejik. Ini diakan. Makanya orang laki-laki kasih uang belanja pada istri niat. Iki ngono. Infak. Ya, ini. Tapi ojo nek diomongne. Sampai ngomongnya tambah dicelatu sampean. Bu iku infak kuwi. Wow, makanya dari infak gitu. Dicelatu. Mana tuh? Niat itu dalam hati, ya. Tapi sekalian, sobat, ya. Dan ingat ya, tidak ada harta yang diinfakkan menjadikan orang itu miskin. Wa ma anfaqtum min syai'in fa
wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang kamu infakkan, kamu nafkahkan, Allah pasti menggantikan. Itu Quran surat Sabah. Kalau ayat Quran surat Sabah, nanti yang banyak hati yang ada Quran surat Sabah. Saya buka dulu semua lihat bayar ya. Qurannya ada surat namanya surat Sabah. Ya. Nah, ya. Ayatnya ayat 36. Kita lihat. Oh, ayat 39 ada. Ayat 39. Inilah. Proses apa ya? Proses ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa-apa yang kamu nafkahkan dari hartamu, fa huwa yukhlifu, Allah akan mengganti. Di dalam konsep Islam, dalam ajaran Islam, tidak ada infak tanpa ganti. Semua infak akan diganti oleh Allah. Karena percaya orang saya, ini janjinya Allah. Makanya orang lanang kok jadi pedih, belum dosen ngakeh. Seneng banget itu. Nek belanja sing ngakeh, nek kayak belanja sing jangan diganti bisa. Kalau bandare Pak. Ceplok bandare. Dadu. Cuman Bu, orang perempuan itu jangan berperilaku seperti pedaringan bocor. Ngerti pedaringan bocor? Dibandani piro kurang terus. Ketokane gak tau nang ngene pasar, ketokane gak tau nang mau bolak-balik rumah-rumah nang ngene kamar buka kamar. Sopi. Tonggone enak ya bolak-balik ke paketan. Tuku itu. Ya, tuku. Itu kan gratis. Ya, dah. Dah. Beda dengan sodako. Saya takon. Nek sampean duwe anak sekolah, utawa anak itu sampean titip menang TPI, itu aku. Ini kartu infak atau kartu sodako? Ayo. Kartu infak wajib bayar itu. Kartu infak itu bukan kartu sodako, sodako sak melasi. Kartu infak wajib itu. Ayo lagi, kotak nama judul kotak infak atau kotak sodako? Nek kotak infak sama kudu duit, sebab wajib. Supaya aman bagian kotak amal beres. Kotak amal ya, jadi ganti kotak penalti. Bal-balan ya. Kita lanjut. Kesawan ya. Jamnya apa? Aku dengar dong ngomong-ngomong warga mama dia gak ngomong. Ya, bapak dia pegel ya mari gimana? Itu pegel terus. Lanjut ya. Sebutlah nama Allah ketika masuk rumah. Pak, ini hadisnya Sahih Muslim. Saya baca dulu hadis saya supaya bisa pesankan ya. Lihat ya. Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadakaruha inda tuhurihi wa inda ta'amihi. Qala syaitan la mabita lakum wala asa. Yes, berarti di sini dulu. Ya.
Jika seseorang itu masuk ke dalam rumah menyebut asma Allah, makan dalam rumah dia juga menyebut asma Allah. Qala syaitan, maka berkata setan antar setan ngomong-ngomong ngerumpi apa sing diomongne, lama bitalakum wala asar. Mabit itu artinya nginep. Jadi misalkan dua anak, kok gak boleh ngapain? Mabit pak ke sekolahan, mabit itu nginep. Siapa di bojo, kok gak boleh? Mabit. Oh no mabit, ini obat mabit. Obat mabit dolei maksudnya. Ya, mabit nginep. Saya berharap kepada Allah agar nanti yang hadir di majlis ini semuanya bisa umroh, bisa haji. Sing amin bandar budal di sini. Sing bukan di sini menjeronya. Jowo-jowo kayak ya. Nanti kalau jadi haji mabit nanti di mana? Di Muzdalifah. Mabit nginep di sini. Jika ada orang masuk dalam rumah, dia ingat kepada Allah dengan berucap Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah. Dia makan dalam rumah, ingat kepada Allah. Maka setan ngomong antar setan, lama kita laku wala asa. Kita tidak bisa nginep di rumah ini. Wala asa, tidak bisa makan malam gratis di rumah ini. Sebab apa? Sebab penghuni yang masuk rumah menyebut asma Allah, pada saat dia makan menyebut asma Allah. Orang iso nginep, orang itu mangan, dan setan babung si burung. Sebab gak iso nginep, orang itu mangan. Lanjut. Wa idza tafala falyakruha inda duhuli qala syaitan atraktumul mabit. Wa idza lam takruha inda qami qala atraktumul mabit wal asy. Jika ada orang masuk rumah tanpa basmalah, ingat Pak, bubar dari sini masuk rumah masing-masing bismillah. Masuk. Ya. Jika ada orang masuk rumah tanpa berucap basmalah, makan dalam rumah juga tidak pernah berucap basmalah. Qala syaitan, maka setan antar setan ngomong-ngomong merumpi. Sing dibicarakan apa? Tumul mati wal asar. Kita bisa nginep di rumah ini. Kita dapat makan malam gratis di rumah ini. Dari setan sing ngomong-ngomong balapan ngomong kaki duwe omah. Pertanyaannya, sopo sing madungi puru karo setan? Kelihatan, ya. Sopo madungi puru karo setan itu lihat. Ono akan subuh. Wong apa? Nek ono wong Islam, nek ono wong terturus, tani perkara ono adan. Ibu artinya semalaman dia tidur bersama sultan, sehingga dia tidak tahajud, tidak witir. Makanya nanti saya berharap di sini ada awal. Mana itu buono ya? Ada awal. Jam 2:30, jam 3 ada. Ada awal itu. Gimana? Sekadang pengi. Sakit katanya. Jadi gimana sih? Ya, sekadang pengi. Sekadang pengi. Pak, azan awal itu memberitahu kepada umat Islam bahwa waktu tahajud telah tiba, waktu terbaik tahajud telah tiba, seperti gamal ada. Makanya azan awal orang-orang iqamate
sebab tahajud iku pun farid dewe-dewe. Makanya ada awam gak ada iqomah. Sebab sholat tahajud itu adalah munfarid, dikerjakan sendiri-sendiri, bukan jamaah. Nah, lalu sekalian, wes tadi malam tidur bersama setan. Akibatnya apa? Tidak ke masjid waktu sholat subuh. Tidak boleh kalau setan. Pak, menjauh deh. Jadi hanya masukan, hanya masukan. Nek sampeyan arep golek mantu, golek orang masjid. Golek mantu nang masjid. Nek ono mahasiswa utawa mahasiswi aktif sholat subuh jamaah nang masjid, ambil menantu. Itu bibit unggul. Bibit unggul. Golek mantu nang masjid waktu subuh. Ono sing praktek subuh-subuh nang masjid golek mantu. Jawae tuwa. Wah, rasupo. Oh, jangan tuwe. Ya. Astagfirullah. Aku ini ceramah ngene lah. Ben dusun jenenge Sekar Gatu. Sekar Gatu niku tumpet hukum gresik. Kula ceramah masalah nikah. Kula ceramah cara golek mantu waktu subuh nang masjid. Oleh orang pasti bibit-bibit unggul sing layak jadikan mantu. Wong nggo cekakan. Gak terima ya, Pak. Aku itu ketika kiai nih. Sebab kiai duduk. Kiai ini sih biasa nih mami. Iku Pak. Bibit unggul itu. Wah, itu ya bongkeng. Nah, ya. Jadi yang muda, yang cerdas, kedudukan masih seorang mahasiswa atau mahasiswi, amin. Ya, karena begitu pun. Lanjut, terakhir ya. Berwudulah sebelum tidur. Sebab siapa tahu itu toharoh terakhir bagi kita. Sebab tidak ada yang bisa menjamin besok kita bisa bangun. Maka berwudulah pada saat kita akan tidur. Fresh tidur. Kita memasuki malam itu bagikan memasuki dunia kematian. Coba dengan analisis. Doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma. Ojo kira Allahumma barik wa nafi ma'uzatana wa kumaratana. Mangan karo guru. Bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Dengan namamu pula ya Allah aku mati. Nah, itu. Coba dengan analisis doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku dari kematianku. Tidur sama dengan mati. Oleh karena itu pada saat akan tidur berwudu. Umumnya orang tidur dalam rumah. Tidur nimbong-nimbong kok tabung. Nah, kita punya rumah yang kita nggak tahu apakah nanti malam itu akan dipanggil oleh Allah. Maka berwudulah sebelum jam tidur. Ini biolog sinakon. Saya ini kalau mau tidur, buru-buru berbaring ngantuk. Apakah harus buru-buru? Tak jawab, orang usah, kalau kancing kan nggak tumpul sama. Ya, terus nggak usah. Sebab apa? Wudu itu syarat sahnya sholat.
Ora ono turu rasa ora ono. Ya. Cuman Rasulullah memberitahukan karena tidak rota ayyanama wa wajhu tawaddu'a wudu'ahu lissalat qabla ayyanama. Apabila Rasulullah ini tidur sedangkan beliau masih junub sekalipun, maka beliau berwudu dengan wudu untuk mengerjakan sholat sebelum. Jadi arti itu waktu bisa. Sekali lagi siapa tahu itu bukan wudu toharo terakhir bagi kita, sebab tidak menjamin kalau besok kita bisa tahu lagi. Ya, itu mesti ini amalan-amalan yang mesti kita lakukan di dalam rumah supaya aktivitas kita dalam rumah tetap bernilai ibadah. Saya kira cukup, sudah jam 8 kurang seperempat. Insya Allah suatu saat jika Allah menghendaki kita bertemu kembali, ya. Saya kembalikan pada pembicara. Mari kita akhiri pertemuan kita yang kedua. Untuk doa bubar majlis biasa nanti yang menyampaikan adalah pembawa acara. Mari kita akhiri pertemuan kita yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Alim wal Ghaib ya Sahad. Kami adalah hamba-hambamu yang lemah, berkumpul bersimpuh di tempat ini ya Allah mengharap ampunan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang sudah meninggal maupun yang belum mengetahui kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa bersyukur akan nikmat-nikmat-Mu, hati yang senantiasa istiqomah beriman kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah diri kami, anak cucu kami sebagai hamba-hamba-Mu yang tetap dapat menegakkan sholat semata-mata tidak menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami dari godaan syaitan yang terkutuk selama kami menjalani hidup ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perkenankanlah doa kami. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhirah wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana wa'fu 'anna wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.